Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini bernama Imran bin Husain. Ia masuk Islam di tahun ke-7 Hijriyah bersamaan dengan masuk Islamnya sahabat Abu Hurairah saat perang Khaibar. Pada waktu itu, ia datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbaiat. Dan semenjak ia menaruh tangan kanannya di tangan kanan Rasul, maka tangan kanannya itu memperoleh penghormatan besar. Ia pun bersumpah pada dirinya, tidak akan menggunakannya kecuali untuk amalan utama yang mulia. Pertanda ini merupakan suatu bukti jelas bahwa pemiliknya mempunyai perasaan yang amat halus. Imran bin Husain merupakan gambaran yang tepat bagi kejujuran, sifat zuhud dan kesalehan serta mati-matian dalam mencintai Allah dan menaatinya. Walaupun memperoleh taufik dan petunjuk Allah yang tiada terkira, namun ia sering menangis mencucurkan air mata. Kenapa aku tidak menjadi debu yang diterbangkan angin saja? Ia kerap meratap. Kaum muslimin takut kepada Allah bukanlah karena banyak melakukan dosa. Tidak. Setelah menganut Islam, boleh dikata sedikit sekali dosa mereka. Mereka takut dan cemas karena menilai keagungan dan kebesarannya. Bagaimanapun mereka beribadah, ruku dan sujud, tetapi ibadah dan syukurnya itu belumlah memadai nikmat yang telah mereka terima. Pernah suatu saat beberapa orang sahabat bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kenapa kami ini, bila kami sedang berada di sisimu, hati kami menjadi lunak hingga tidak menginginkan dunia lagi dan seolah-olah akhirat itu kami lihat dengan mata kepala. Tetapi bila kami meninggalkanmu dan berada di lingkungan keluarga, anak-anak dan dunia kami, maka kami pun telah lupa diri?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi Allah, yang nyawaku berada dalam genggamannya, seandainya kalian selalu berada dalam suasana seperti di sisiku, tentulah malaikat akan menampakkan dirinya menyalami kamu. Tetapi, yang demikian itu hanya sewaktu-waktu." Pembicaraan itu kedengaran oleh Imran bin Husain, maka timbullah keinginannya, dan seolah-olah ia bersumpah pada dirinya tidak akan berhenti dan tinggal diam sebelum mencapai tujuan mulia tersebut. Bahkan walau terpaksa menebusnya dengan nyawanya sekalipun, dan seolah-olah ia tidak puas dengan kehidupan sewaktu-waktu itu, ia menginginkan suatu kehidupan yang utuh dan padu, terus-menerus dan tiada henti-hentinya, memusatkan perhatian dan berhubungan selalu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imran bin Husain dan rasa baktinya kepada sang ayah, salah seorang sahabat dari Bani Khuza'ah yang telah memeluk Islam pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih berdakwah di Makkah adalah Imran bin Husain al-Khuzai. Ia memiliki seorang ayah bernama Husain bin Ubaid al-Khuzai yang merupakan seorang pemuka dan juga ilmuwan yang juga sangat dihargai oleh kaum Quraisy Makkah. Pada suatu ketika, ia sedang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat-sahabat lainnya. Ketika ayahnya datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu atas permintaan kaum Quraisy, Imran segera memalingkan muka dan bersikap sinis melihat ayahnya tersebut. Rupanya ia sangat memahami kepandaian dan keahlian ayahnya dalam berdebat, sehingga dirinya tidak rela jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantah oleh sang ayah. Kemudian setelah beberapa saat berdialog, akhirnya ayahnya itu menyerah dengan logika ketuhanan yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, Husain bin Ubaid mengucap syahadat menyatakan dirinya memeluk Islam. Karena hal itu, Imran merasa kaget bercampur gembira. Ia segera memeluk dan mencium kepala, tangan dan kaki ayahnya dengan penuh rasa haru. Begitu juga dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai ikut menangis melihat sikap Imran kepada ayahnya itu. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis, ya Rasulullah?" "Aku menangis melihat sikap Imran. Ketika ayahnya masuk ke sini dalam keadaan kafir, ia tidak menyambutnya. Bahkan ia bersikap sinis dan memalingkan muka. Tetapi begitu ayahnya memeluk Islam, Imran segera menunaikan kewajibannya sebagai anak. Hal itulah yang membuatku menangis terharu," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, sebagian riwayat lain menyebutkan, jika Imran bin Husain memeluk Islam pada saat perang Khaibar, yang terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah. Namun jika mengacu dengan kisah keislaman ayahnya di atas, tentu saja hal tersebut sangat berbeda.
Semasa hidupnya, Imran bin Husain sangat rajin menghadiri majelis pengajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika berada di Makkah, dan terlebih saat hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, ia termasuk salah satu sahabat yang cukup banyak meriwayatkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menginjak usia lanjut, ia sempat mengalami zaman kejayaan Islam, yaitu terdapat harta melimpah ruah di seluruh penjuru negeri. Meskipun begitu, ia tetap memilih hidup sederhana dan zuhud seperti yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat sabar dalam menghadapi penyakitnya, Imran mendapati suatu kemuliaan. Imran bin Husain termasuk salah seorang pembesar sahabat yang ikut memperjuangkan Islam di Madinah. Ia juga dikenal sebagai sahabat yang sabar. Bahkan dalam kitab Syar'ikna, yakni kitab Tuhfah Al-Habib Al-Asyar Al-Hatib, diceritakan bahwa kesabaran yang dimiliki oleh Imran bin Husain mengundang decak kagum malaikat. Sehingga malaikat pun tak segan mengirimkan salam kepada Imran bin Husain secara khusus dan secara terang-terangan tanpa perantara. Hal itu mengingat ketika Imran bin Husain menderita sakit perut yang begitu parah. Dalam suatu riwayat bahkan sakitnya selama 30 tahun. Namun, tidak pernah ia merasa kecewa atau mengeluh. Bahkan tak henti-hentinya ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di waktu berdiri, di waktu duduk dan berbaring. Suatu ketika ia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar penyakit yang dideritanya lekas sembuh. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakannya. Doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika selesai didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sakit yang diderita Imran bin Husain bertahun-tahun lamanya langsung sembuh. Tidak ada lagi rasa nyeri dan perih pada perutnya sebagaimana yang dideritanya dulu. Ia pun kembali ke kediamannya dengan perasaan bahagia. Namun, sesampainya di rumah ia menjumpai hal yang janggal. Kini, ia tidak lagi bisa melihat malaikat yang selalu mengirim salam kepadanya. Akhirnya ia pun mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan malaikat tidak lagi mengirimkan salam kepadaku? Hal itu disebabkan karena kesembuhanmu wahai Imran. Jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau begitu, tolong wahai Rasulullah agar engkau berkenan kembali mendoakan agar penyakitku dikembalikan padaku. Pinta Imran bin Husain. Seketika itu, ia kembali menderita sakit sebagaimana semula. Lalu ia kembali bisa melihat malaikat yang menyampaikan salam kepadanya. Dan ketika para sahabatnya dan orang-orang yang menjenguknya datang dan menghibur hatinya terhadap penyakitnya itu, ia tersenyum sambil berkata, "Sesungguhnya barang yang paling kusukai ialah apa yang paling disukai Allah." Imran bersyukur atas kematian dirinya. Dan sewaktu hendak meninggal, ia berwasiat kepada kaum kerabatnya dan para sahabatnya, "Jika kalian telah kembali dari pemakamanku, maka sembelihlah hewan dan adakanlah jamuan." Imran bin Husain wafat di Basrah pada tahun 52 Hijriah. Memang, sepatutnya lah mereka menyembelih hewan dan mengadakan jamuan, karena kematian seorang mukmin seperti Imran bin Husain bukanlah merupakan kematian yang sesungguhnya. Itu tidak lain dari pesta besar dan mulia, di mana satu ruh yang tinggi dan diridai dibawa menghadapnya. Begitulah para sahabat yang menganggap rasa sakit bukan sebagai musibah, tapi mereka melihat itu sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang kasih yang mesti dinikmati dan disyukuri. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami. Semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.